Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, kita menaikkan pujian kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luar, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa kan lenyapnya. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luar, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita menaikkan doa syukur. Kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami yang terus memberikan kami kesehatan, kekuatan sampai dengan saat ini. Bukan kuat dan hebat kami, tetapi karena Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi kami, tiap-tiap keluarga, khususnya di Pos Sukarame ini. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami yang terus Tuhan berikan kesehatan. Di tengah sukacita kami pada minggu hari ini Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai dengan akhir hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan akan berikan dalam hidup kami, kiranya Tuhan terus memberkati kami. Inilah doa dan tuntunan kami Tuhan, dengarlah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami berkuasa. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kadin langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini. Kita akan siapkan hati kita dengan menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari satu dulu. Selamat selamat berpuasa. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini saya bisa memberikan firman buat Hospice kami. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini berlimpah berkat bagi Yesus. Amin. Mari kita bersatu dengan doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini Tuhan yang kami baca dan merenungkan ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi kami. Oh Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, kami sungguh-sungguh Tuhan diberkati dan Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senang sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hamba ini bisa memberitakan firman Tuhan di Hospice Sukarame pada pagi hari ini. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat 38. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh merenungnya di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan
ditolak oleh dua-dua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berbalik ke Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyerahkan dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila dia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberikan tema kita pada minggu ini, yakni murid yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus di masa ini maupun di masa yang akan datang. Setelah Tuhan Yesus melakukan banyak pelayanan di tengah-tengah masyarakat dan di hadapan murid-murid Yesus, dan kita lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan melakukan banyak mukjizat di tengah-tengah masyarakat, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan memberi makan orang lapar, serta mencelingkan mata orang buta. Kemudian tibalah saatnya Tuhan Yesus mau mengevaluasi pemahaman orang-orang tentang Dia. Maka katanya, "Menurut orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan seorang daripada nabi." Lalu ia bertanya kepada murid-muridnya, "Tapi apakah kamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus dengan tegas, "Engkau adalah Mesias." Pengakuan dan pengenalan Petrus inilah yang mendorong Yesus Kristus untuk memulai pengajarannya, untuk memberi pemahaman yang benar tentang kemesiasan yang sesungguhnya. Karena Yesus memang Maha tahu, Dia tahu apa yang dipikiran murid-murid dan khususnya dipikiran oleh Petrus, sehingga Yesus ingin mengajar murid-muridnya itu untuk memahami kemesiasan yang benar. Dan Yesus juga ingin mengajarkan bagaimana menjadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus saat ini maupun di masa yang akan datang. Hal inilah yang segera akan kita lihat dalam nats yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Di ayat 31 dikatakan, Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak hanya melakukan mukjizat, Dia juga harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh orang-orang tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi pengajaran ini hendak menunjukkan bahwa kemesiasan Yesus bukan seperti yang dipahami dan dimengerti orang Yahudi. Orang Yahudi berharap sesuatu hari kelak Allah akan mengutus Mesias untuk membebaskan Israel dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi adalah Mesias seorang yang seperti Raja Daud, yang pintar untuk berperang, yang bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Artinya Mesias yang dipahami orang Yahudi bersifat politis yang mengarah kepada pemulihan kerajaan Daud. Pemahaman yang seperti itulah yang dipahami oleh Rasul Petrus pada waktu itu.
Itulah sebabnya Yesus langsung mengajarkan dan mengonsep pemahaman murid-murid agar tidak salah paham, agar mereka tidak terus-menerus di dalam kesalahpahaman ini terhadap kemesiasan Tuhan Yesus. Maka di ayat 32 hal ini dikatakannya dengan terus terang supaya murid-murid itu tidak salah paham, tidak gagal untuk memahami kemesiasan Yesus itu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Artinya Petrus tidak setuju pada ucapan Yesus yang mengatakan bahwa dia akan menderita banyak hal, ditolak, dibunuh, dan akan dibangkitkan. Lalu dikatakan di ayat 33 dikatakan maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudara, Petrus itu memang benar-benar berpikir secara manusiawi. Itulah sebabnya dia keberatan ketika Yesus memberitahukan bahwa dia akan mati, dibunuh, dan bahkan dia akan sengsara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Petrus tidak setuju dengan Mesias yang seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus memarahi Petrus dengan berkata, "Hanyalah iblis"? Karena memang iblis coba berbicara melalui Petrus untuk menghalangi Yesus dalam tugas dan panggilannya. Yesus sudah memilih jalan yang ditunjukkan Allah, jalan penderitaan, yaitu jalan salib, agar semua orang yang percaya kepadanya bisa diselamatkan dan kembali kepada Tuhan. Memang inilah yang dipilih dan ditunjuk oleh Tuhan untuk jalan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk menyelamatkan manusia, yaitu salib. Yesus harus menderita, Yesus harus mau berkorban untuk murid-muridnya dan orang-orang yang belum percaya kepadanya, sehingga orang-orang yang belum percaya bisa diselamatkan. Itulah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan bagi manusia, bagi Yesus pada waktu itu. Jalan salib inilah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya sebagai jalan keselamatan. Jalan seperti ini tentu bertentangan dengan kehendak manusia. Umumnya manusia ingin mencari hal-hal yang menyenangkan, kehormatan, kemuliaan, dan kekayaan. Kalau masalah penderitaan, kesusahan, penghinaan, atau pikul salib, kalau bisa hal itu dihindarkan dari dalam hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang memiliki teologi sukses. Ikut Yesus akan senantiasa bersukacita, akan senantiasa sukses, tidak akan pernah mengalami penderitaan. Itu hal yang menjadi kekeliruan. Mengikut Yesus memang harus mau berkorban, karena Yesus sendiri mau berkorban. Jadi harus kita akui, banyak orang berpikir seperti Petrus ini, tidak mau menerima salib, tapi mau menerima hal-hal yang menyenangkan saja. Jadi ada banyak orang seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Banyak orang ingin hanya menerima mujizatnya saja, menerima hal-hal yang menyenangkan saja dari Tuhan. Kita terikat kepada apa yang dikatakan oleh Ayub, kita tidak harus menerima yang baik-baik saja, yang enak-enak aja dari Tuhan. Harus mau menerima hal-hal yang sungguh-sungguh juga, penderitaan yang kalau memang itu diizinkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas menjelaskan bagaimana syarat menjadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan saat ini maupun di saat yang akan datang. Di ayat 34 dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku." Artinya Bapak Ibu dan Saudara, seorang murid harus mau mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Tidak lagi hidup menurut kemauannya sendiri, tapi mengutamakan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Seorang murid juga Bapak Ibu dan Saudara harus rendah hati, harus seperti Kristus yang mau untuk berkorban, untuk datang ke tengah-tengah dunia ini. Sekalipun dia Tuhan, tapi dia mau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk datang ke tengah-tengah dunia ini demi menyelamatkan manusia. Jadi Yesus sudah lebih dahulu menjadi contoh dalam hal pengorbanannya. Demikianlah seorang murid yang menyangkal diri,
harus seperti Kristus. Walaupun dia Allah, tapi dia mau menjadi manusia demi untuk menyelamatkan manusia. Itulah sifat dan sikap yang diharapkan oleh Tuhan dari seorang murid Tuhan Yesus. Kita harus mau merendahkan diri demi keselamatan orang lain, demi keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau Yesus sudah datang dari surga untuk menyelamatkan kita sebagai muridnya, kita juga harus mau berkorban untuk orang lain demi keselamatan mereka. Itu yang sangat diharapkan Tuhan dari kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian seorang murid yang diharapkan Yesus siap memikul salib, artinya siap menerima konsekuensi untuk menderita demi melakukan kehendak Yesus. Jadi seorang murid itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus siap untuk mau menderita kalau itu dikehendaki Tuhan, demi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi yang selanjutnya seorang murid harus mau menderita atau pikul salib jika itu hal dikehendaki Tuhan, agar ia bisa fokus dalam tujuan hidupnya. Saya yakin percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang mau menderita, saya yakin orang itu pasti fokus. Karena memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar bahwa tujuan hidup kita ini bukan sampai hanya di dunia ini. Kita memang rindu kita di tengah-tengah dunia ini sejahtera, tapi nanti kemudian hari, karena kita pasti akan mengakhiri hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara, tapi tujuan hidup kita adalah untuk menjadi pewaris kerajaan Allah yang sudah dipersiapkan Allah menjadi pewarisnya untuk kita. Nah, oleh karena itu ini perlu kita sadari, hidup kita ini adalah diinginkan Allah supaya kita ke depan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, orang yang mau untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan harus mau pikul salib, menderita seperti Kristus. Kemudian dikatakan seorang murid harus mau mengikut Yesus, artinya meneladani apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus selama hidup di tengah-tengah dunia ini. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kalau Tuhan Yesus itu mau mengampuni, mengasihi, mau berkorban, taat kepada Bapaknya, mengandalkan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, kita juga semua murid-murid Yesus harus juga mau mencontoh, meneladani Kristus, mau mengasihi orang, mengampuni orang, mau berkorban untuk orang lain, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang diharapkan Tuhan Yesus dari seorang murid. Murid yang seperti itulah yang didambakan Yesus dari kita, murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang murid itu harus benar-benar meneladani Yesus. Saya yakin dan percaya ketika kita meneladani Yesus, ketika itulah kita juga akan bernasib seperti Kristus. Itu yang sangat diharapkan dari kita sebagai murid-murid Yesus. Mari kita sungguh-sungguh meneladani, mengikut seperti Kristus, melakukan seperti apa yang dilakukan Kristus, supaya kita menjadi Kristus kecil yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian Yesus berkata, syarat tambahan selain menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus adalah seorang murid harus mau mempersembahkan nyawanya. Itu yang dikatakan Yesus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, seorang murid itu harus mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, supaya melalui hidup ini nama Tuhan boleh dimuliakan. Dikatakan di ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nyawa itu berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah hidup. Nyawa itu juga berarti kehidupan. Kalau kehidupan itu dapat dikatakan mengacu kepada kehidupan di dunia ini dan kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Jadi firman ini mau berkata kepada kita, barang siapa yang mau mengutamakan hidup di dunia ini, ia akan kehilangan hidup surgawi. Namun barang siapa yang kehilangan hidup duniawi demi Tuhan Yesus dan Injil, ia akan memperoleh hidup surgawi. Apakah artinya mengutamakan hidup di dunia ini? Artinya membiarkan hidup dipimpin oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Berbeda dengan kehilangan
hidup duniawi artinya adalah penyangkalan diri terhadap keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan hidup semacam ini adalah kehidupan memikul salib dan melakukan kehendak Tuhan. Murid yang seperti inilah yang tidak akan kehilangan nyawanya di masa yang akan datang. Jadi orang, Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan firman itu berkata, ketika kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan juga hidup di masa yang akan datang. Itu yang dikatakan firman ini. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah Bapak Ibu dan Saudara yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dari dalam hidup kita. Yesus sendiri sudah memberi teladan dan menyerahkan nyawanya sebagai gembala yang baik, berkorban demi menyelamatkan domba-dombanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Jadi kalau Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sudah menjadi contoh bagi kita, kita juga harus meneladaninya. Jikalau kita mau, Bapak Ibu dan saudara, hidup bersama Yesus ke depan. Jadi kalau mau memperoleh hidup yang kekal, kita harus siap seperti Yesus, yakni menyerahkan nyawa kita untuk pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Karena memang kita ini diciptakan Tuhan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena memang di dalam Alkitab juga dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Memang kita ini diciptakan Tuhan untuk mengerjakan apa yang dikerjakan Tuhan, menjadi kawan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, mari kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, agar hidup kita kembali kelak diberikan Tuhan kepada kita sesuai dengan janjinya. Barang siapa yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan memperoleh hidupnya ke depan setelah dia tidak ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi barang siapa yang mempersembahkan nyawanya, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kepada Tuhan, maka ke depan dia akan memiliki nyawa yang baru, yang seturut dengan apa yang dijadikan Tuhan bagi dia. Kemudian di ayat 38 dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, sini mau berkata, Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sudah pasti Bapak Ibu dan Saudara, sebagai manusia pasti kita Bapak Ibu dan Saudara akan mati. Lalu yang menjadi pertanyaan selalu Bapak Ibu dan Saudara, kemana kita akan pergi setelah kita mati? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, kepada Yesus, dia akan berkata, aku akan hidup bersama dengan Yesus. Itu sudah pasti satu kenyataan. Seperti yang dikatakan Yesus, bagi orang yang percaya kepada Yesus, maka mereka akan beroleh hidup keselamatan. Itu janji Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang yang percaya. Jadi pada waktu penghakiman itu, siapa yang malu untuk mengakui bahwa dirinya adalah murid Yesus dan malu untuk memberitakan Injil ke tengah-tengah angkatan orang berdosa, maka Yesus juga dikatakan akan malu mengakuinya sebagai muridnya kelak di masa yang akan datang. Jadi agar Kristus tidak malu Bapak Ibu dan Saudara mengakui kita sebagai muridnya di masa yang akan datang, mari kita mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kita di tengah-tengah dunia. Mumpung masih hidup Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sungguh-sungguh memperbaiki hidup kita. Kalau nanti Bapak Ibu dan Saudara sudah tidak lagi hidup, tidak ada lagi bisa penyesalan, mumpung masih ada di tengah-tengah dunia ini, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara, hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, mari kita perbaiki. Mari kita bangga punya Kristus untuk bisa memberitakan firman Tuhan, untuk tidak malu Bapak Ibu dan Saudara memberitakan firman Tuhan, untuk tidak malu untuk melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan senang, Tuhan akan mengakui kita ke depan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tugas kita adalah dipanggil Tuhan untuk mau memberitakan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita. Jadi mari kita mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mari kita mau memberitakan Injil keselamatan itu, karena itu adalah perintah
kata Yesus bagi kita, dan itu adalah tanda juga bagi kita bahwa kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi murid Kristus, tandanya kita bangga menjadi murid Kristus, kita pasti mau memberitakan apa yang sudah kita alami, perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Apapun, apakah kita pernah sakit, apakah kita pernah diberkati Tuhan dalam usaha kita, mari kita saksikan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kepada banyak orang, supaya orang lain boleh Bapak Ibu dan Saudara mengenal Tuhan, dan mereka boleh datang kepada Tuhan, khususnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya apa Bapak Ibu dan Saudara? Supaya dikatakan oleh Yesus itu, barang siapa yang percaya kepada Dia, dia akan memperoleh keselamatan. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang percaya kepada Yesus, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, mari kita beritakan, mari kita bangga menjadi murid Yesus, mari kita mau menceritakan hal-hal yang sudah Yesus kerjakan dalam hidup kita, sehingga Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak orang yang datang kepada Kristus, dan ada banyak orang yang diberkati oleh Kristus, sehingga mereka boleh diselamatkan baik masa ini maupun di masa yang akan datang. Itu harapan Tuhan Yesus dari kita murid-muridnya. Mari kita mau mengorbankan sedikit kehidupan kita untuk orang lain, supaya orang lain boleh diselamatkan. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apa sih makna renungan ini bagi kita sebagai orang yang percaya Yesus saat ini? Pertama, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus kita akui pikiran Allah berbeda dengan pikiran manusia. Oleh karena itu, agar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mengerti pikiran Allah lewat membaca firman Allah dan lewat mendengarkan pemberitaan firman Allah. Jadi sebagai murid Kristus, saya menyarankan kita Bapak Ibu dan Saudara, mari terus rajin membaca firman Tuhan. Karena ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, ketika itulah kita mengerti kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya, ketika kita mengerti kehendak Tuhan, pasti kita tidak pernah keliru Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya, ketika kita mengerti pikiran Tuhan, isi hati Tuhan, saya yakin dan percaya, pasti kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena itu kalau kita mau berbuat sesuatu, kita harus bertanya lebih dahulu, apakah pikiran yang kita pikirkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai, agar apa yang kita perbuat itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sesuaikan. Karena memang pikiran Tuhan bukan pikiran kita, sangat berbeda. Nanti baca di dalam Yesaya pasal yang ke-55, Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan di sana pikiran Tuhan jauh lebih tinggi daripada pikiran kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sebagai anak-anak dan murid-murid Kristus, mari kita mau rajin membaca firman Tuhan, mau rajin Bapak Ibu dan Saudara mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, sehingga apa yang kita perbuat Bapak Ibu dan Saudara tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan terjadi seperti yang Petrus yang coba-coba mau menasihati Tuhan Yesus, karena ia menggunakan pikirannya sendiri, bukan menggunakan pikiran Allah. Akhirnya Yesus menegur dia. Karena itu mari jangan kita ulangi lagi kesalahan Petrus dalam hidup kita. Jadi cukup Petrus aja yang salah Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita juga tidak dihardik Yesus, supaya kita juga tidak dipakai oleh iblis dalam hidup kita. Nah oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mau rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita bisa mengerti pikiran Tuhan, dan kita bisa melakukan hal-hal yang benar seturut dengan pikiran Tuhan dan apa yang isi hati Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang kita lakukan. Nah mari sebagai anak-anak Tuhan Yesus, Alkitab kita di rumah kita sudah tersedia. Mari kita Bapak Ibu dan Saudara membacanya dengan baik, sehingga kita boleh mengerti isi hati Tuhan, agar kita tidak keliru untuk memahami pikiran Tuhan. Yang kedua, apa maknanya menjadi murid-murid yang akan diakui Yesus kelak di hari kedatangannya yang kedua kalinya? Murid-murid yang benar-benar menyangkal diri, artinya murid yang mengutamakan pekerjaan Tuhan dari kepentingan
murid-murid yang mau memikul salibnya, murid-murid yang siap berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan murid-murid yang mau mengikut Yesus, artinya meneladani apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid yang mau menyerahkan nyawanya untuk pekerjaan Tuhan dan mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini, serta mau memberitakan Injil bagi banyak orang. Itulah murid Bapak Ibu dan Saudara yang akan diakui Tuhan kelak di masa yang datang. Jadi murid yang sungguh-sungguh mau memikul salib, menyangkal diri, dan mau mengikut Yesus, itulah murid yang ke depan Bapak Ibu dan Saudara, serta yang mau menyerahkan nyawanya untuk pekerjaan Tuhan, yang akan diakui Yesus kelak ketika Dia datang kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mau untuk diakui Yesus kelak, untuk supaya kita bisa menikmati kerajaan surga, mari Bapak Ibu dan Saudara, kita melakukan seperti yang diajarkan Yesus ini, syarat-syarat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus ini, menjadi muridnya, supaya kita kelak ke depan setelah mengakhiri hidup kita ini, kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Itu harapan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau Bapak Ibu dan Saudara bernasib juga seperti Kristus di masa yang akan datang. Selamat merayakan Natal, teruslah melayani Tuhan dengan percayalah firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 berkata begini, karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh dan janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus melayani Tuhan karena kita percaya jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita Bapak Ibu dan Saudara melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, saya yakin percaya apa yang dikatakan firman ini, apa yang dikatakan Paulus ini, pasti akan kita nikmati ke depan. Apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus diberkati. Mari kita bersama. Terima kasih Bapa untuk firman yang menyapa kami. Biarlah kami menjadi murid-murid yang sungguh-sungguh Tuhan mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Engkau dalam hidup kami, serta kami mau menyerahkan nama kami Tuhan, sehingga kami ke depan Tuhan juga bisa menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan kepada kami, yaitu kerajaan surga yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Ini keyakinan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan iman kami di dalam masa-masa khususnya dalam pandemi ini. Kami rindu Tuhan, Engkau yang menolong kami, pagari kami dengan malaikat Tuhan, supaya kami terbebas dan keluarga kami terbebas dari pandemi virus corona ini. Demikian juga supaya kami terbebas dari dampak akibat dari virus corona ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami. Kami rindu Tuhan, karena hanya Engkau lah Tuhan yang mampu untuk menolong kami. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai semua. Dan jadikan kepada Allah, dipuji serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasih. Pulanglah dengan damai sejahtera. Demikianlah firman. Lalu Yesus memanggil orang-orangnya dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya
terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia hidup kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang tinggal dalam hati kami, yang memuliakan, memberkati iman, memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati anak-anak, masa depan anak-anak, keluarga,